Semua orang hanya mengenalnya sebagai petugas kebersihan TKI di Korea, pria sederhana dengan tangan kotor dan seragam lusuh. Tak ada yang tahu, di balik itu tersimpan otak jenius seorang insinyur yang pernah terkubur oleh nasib dan ejekan. Hingga suatu hari, jet pribadi milik seorang CEO cantik rusak mendadak, dan Dimas maju mengambil tantangan yang tak berani disentuh siapapun. Keputusan itulah yang membalikan seluruh arah hidupnya, sekaligus membuka kembali luka lama bersama seseorang dari masa lalunya. Sebelum lanjutkan ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen dari mana kalian berasal, agar Mimin lebih mengenal kalian dan semakin semangat membuat konten. Pagi di Incheon selalu terasa berbeda bagi Dimas. Udara dingin yang menusuk membuatnya sering merapatkan jaket tipis yang sudah lusuh di bagian kerah. Jalanan kota begitu bersih, berkilau oleh sinar matahari yang baru saja muncul dari balik gedung pencakar langit. Di antara orang-orang yang berjalan cepat dengan jas rapi dan sepatu mengilap, Dimas melangkah dengan seragam kerjanya yang berwarna biru tua, sudah agak pudar karena terlalu sering dicuci. Ia membawa alat pel yang menempel di punggung, juga kantong sampah besar di tangan kirinya. Hidup sebagai tenaga kerja Indonesia di Korea Selatan bukanlah pilihan mudah. Bagi sebagian orang, mungkin terdengar keren bekerja di luar negeri, tetapi kenyataan sehari-hari tak seindah yang dibayangkan. Dimas bangun setiap pukul 5 pagi, menyalakan kompor kecil untuk merebus air, membuat mie instan atau nasi cepat saji. Sarapan seadanya, lalu bergegas ke halte bus. Bus pagi dipenuhi orang-orang berwajah kantuk, namun mereka semua berpenampilan jauh lebih rapi darinya. Dimas duduk di pojok, menunduk, menahan tatapan-tatapan aneh yang sering muncul. Setiba di perusahaan, Dimas langsung berganti sepatu dengan sepatu karet khusus, lalu memulai rutinitas, menyapu lorong, mengepel lantai, membersihkan kaca, hingga masuk ke toilet. Tidak ada pekerjaan yang ia anggap hina. Semua ia jalani dengan telaten, meski sering terdengar gumaman rekan-rekan kerjanya yang juga berasal dari negara lain. Beberapa dari mereka suka membandingkan, merasa lebih tinggi hanya karena bekerja di bagian produksi atau administrasi. Dimas sering menjadi bahan olok-olok, disebut sebagai orang yang hanya pegang pel dan sapu. Namun, Dimas tidak pernah menanggapi. Ia tahu benar bahwa harga diri tidak diukur dari jenis pekerjaan yang dikerjakan. Ia datang ke negeri orang bukan untuk mencari gengsi, melainkan untuk mencari rezeki, demi keluarganya di kampung. Ibunya yang sudah tua sering sakit-sakitan, adiknya masih sekolah. Setiap bulan, sebagian besar gajinya langsung ia kirim pulang. Sisanya cukup untuk makan sederhana dan biaya tempat tinggal yang sempit. Meski begitu, ada sesuatu yang selalu ia sembunyikan rapat-rapat dari orang-orang. Pikirannya yang cerdas dan kecintaannya pada dunia teknik. Dimas dulu pernah kuliah di jurusan teknik mesin di salah satu universitas negeri di Indonesia. Ia mahasiswa yang pintar, sering mendapat nilai tinggi, bahkan pernah merancang prototipe sederhana mesin hemat energi untuk lomba kampus. Namun, semua itu berhenti ketika ayahnya meninggal mendadak. Ekonomi keluarga jatuh, dan Dimas terpaksa meninggalkan bangku kuliah untuk bekerja. Ia merasa mimpinya terhenti di tengah jalan, tetapi tidak pernah benar-benar padam. Setiap kali membersihkan ruangan mesin di perusahaan, ia selalu memperhatikan detail. Suara mesin yang berputar, getaran halus dari pipa, hingga panel kontrol yang berkedip-kedip, semua itu membuatnya teringat masa kuliah. Ada rasa rindu yang mendesak, seolah dirinya masih menjadi mahasiswa yang sibuk mengutak-atik rancangan. Kadang ia tersenyum sendiri, membayangkan bagaimana jika suatu hari nanti ia kembali diberi kesempatan untuk menghidupkan lagi cita-citanya. Namun kenyataan saat ini tidak bisa ia abaikan. Hidup di Korea tidaklah murah. Gajinya pas-pasan, pekerjaannya melelahkan, dan statusnya sebagai TKI membuatnya sering dipandang rendah. Tapi Dimas tidak pernah kehilangan arah. Ia selalu mengingat pesan almarhum ayahnya, kalau hidup keras, hatimu jangan ikut keras. Hati harus tetap lembut, tapi tekad harus lebih kuat dari baja. Kata-kata itu menjadi pegangan hidupnya. Malam-malam Dimas biasanya dihabiskan di kamar kontrakan kecil yang ia sewa bersama 2 orang TKI lain. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, menonton televisi, atau berbicara lewat video call dengan keluarga di kampung. Sementara itu, Dimas lebih sering menghabiskan waktu dengan buku catatan tua yang ia bawa dari Indonesia. Buku itu berisi coretan-coretan rancangan mesin, rumus-rumus mekanika, serta ide-ide yang dulu ia simpan sebagai mahasiswa. Meski kertasnya sudah menguning dan sebagian halaman robek, Dimas selalu membacanya kembali, seakan mengulang janji pada dirinya sendiri bahwa suatu saat nanti ilmu itu akan berguna. Dalam kesendiriannya,
Dimas tahu bahwa jalan hidupnya berliku. Ia tidak punya panggung besar, tidak pula pengakuan. Yang ia miliki hanyalah kerja keras, kesabaran, dan mimpi yang ia rawat diam-diam. Kadang, rasa lelah membuatnya hampir menyerah, apalagi ketika tubuhnya sakit karena terlalu lama membungkuk membersihkan lantai. Tetapi setiap kali ia teringat wajah ibunya dan adiknya, semangatnya kembali muncul. Pagi ke pagi, hari ke hari, ia jalani dengan ketekunan yang sama. Orang lain mungkin melihatnya sebagai sosok sederhana yang tidak punya masa depan. Tapi jauh di dalam dirinya, Dimas tahu bahwa ia bukan hanya seorang petugas kebersihan. Ia menyimpan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menunggu waktu untuk keluar. Di negeri asing yang keras dan penuh persaingan, Dimas melangkah kecil. Tidak ada yang istimewa dari langkahnya, tetapi ia yakin setiap langkah itu membawanya lebih dekat pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar gaji bulanan. Ia percaya bahwa jalan hidup selalu punya cara untuk membuka peluang, meski peluang itu tersembunyi di balik sapu, pel, dan seragam lusuh. Bab ini bukanlah tentang kemenangan besar, melainkan tentang bertahan. Tentang bagaimana seorang anak bangsa harus rela menundukkan kepala, menelan hinaan, dan tetap berjalan dengan tegak dalam hati. Dimas sadar, mungkin orang lain tak akan pernah melihat nilai yang sesungguhnya ada dalam dirinya. Tapi ia tidak membutuhkan tepuk tangan sekarang. Ia hanya butuh waktu. Dan waktu itu, ia percaya, akan datang. Di tengah keramaian kota Seoul yang tak pernah tidur, Dimas hanyalah satu dari ribuan pekerja migran. Namun, di balik wajah lelahnya, ada seorang insinyur yang tertunda. Seorang pemimpi yang sementara ini menyapu lantai orang lain, tetapi suatu hari akan berdiri di tempat yang ia impikan. Ia tidak tahu kapan atau bagaimana, tetapi keyakinan itu selalu ia bawa. Dan begitu hari itu datang, dunia akan tahu bahwa langkah kecil seorang TKI di negeri orang bisa mengubah segalanya. Hari itu, Dimas sedang mengepel lorong panjang di lantai 2 gedung perusahaan. Di kanan kirinya, dinding putih bersih memantulkan cahaya lampu neon. Setiap gerakan pel yang ia tarik maju mundur, selalu diikuti bunyi berdecit yang tajam. Keringatnya menetes, meski suhu udara dingin. Beberapa pekerja Korea berjalan lalu lalang tanpa menoleh sedikit pun. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, mengetik di ponsel, atau membawa map tebal. Dimas terbiasa tidak dianggap. Namun, yang membuatnya sering menahan napas adalah komentar dari rekan-rekannya sesama TKI yang merasa lebih tinggi darinya. Seorang pria asal negaranya sendiri, mengenakan seragam bagian produksi, menghampiri sambil menyeringai. Mas Dimas, katanya. Katanya dulu mau jadi insinyur, ya? Sekarang malah jadi ahli pel. Tawa pecah di sekitar. Beberapa orang lain ikut menimpali, sengaja mengeraskan suara. Kalau cuma ngomong doang, semua orang bisa. Lihat tuh, pel sama sapu lebih setia sama dia daripada mesin jet. Dimas terdiam. Tangannya tetap bergerak, menarik pel dengan tenang, meski hatinya panas. Ia sudah terlalu sering mendengar ejekan semacam itu. Mereka menganggapnya pria biasa-biasa saja, tidak lebih dari seorang pekerja kasar. Tetapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mereka tak tahu. Ketika ejekan itu makin keras, Dimas menarik napas panjang. Ia tahu, membalas hanya akan memperburuk keadaan. Ia memilih bungkam, meski kata-kata itu menusuk seperti pisau. Malamnya, ketika kembali ke kamar kontrakan, Dimas duduk lama di ranjang tipisnya. Lampu redup, suara televisi dari ruang tengah samar-samar terdengar. Ia membuka tas kecil berwarna coklat tua. Dari dalam, ia mengeluarkan buku catatan tua dengan sampul yang mulai mengelupas. Disinilah semua kenangan masa lalunya tersimpan. Coretan-coretan rumus, sketsa mesin, hingga catatan kecil tentang mimpi-mimpi yang dulu ia tulis saat kuliah. Tangannya mengusap halaman yang kusam. Ingatannya melayang jauh ke Indonesia, bertahun-tahun lalu. Ia teringat hari pertama kuliah di jurusan teknik mesin. Waktu itu, ia datang dengan kemeja pinjaman dari kakaknya, celana kain agak kebesaran, dan sepatu yang sudah lama dipakai. Tapi wajahnya penuh semangat. Ia duduk di bangku depan kelas, mencatat setiap kata dosen dengan teliti. Teman-temannya mungkin lebih kaya, lebih modis, tetapi Dimas punya sesuatu yang mereka tidak miliki, rasa lapar akan ilmu. Setiap tugas ia kerjakan dengan serius. Saat teman-teman lain sering mengeluh soal-soal sulit, Dimas malah menikmatinya. Ia bahkan pernah mendapat pujian dari dosennya, Profesor Budi Santoso. Kamu ini punya kepala yang jernih sekali, Dimas. Kalau terus begini, saya yakin kamu bisa jadi insinyur hebat suatu hari nanti.
Pujian itu masih ia simpan di hati sampai sekarang. Namun, hidup tidak selalu berjalan lurus. Ayahnya meninggal mendadak karena serangan jantung saat Dimas berada di semester 5. Kehilangan itu mengguncang keluarga. Ibunya yang hanya berdagang kecil-kecilan tak sanggup membiayai kuliah. Tabungan habis untuk biaya rumah sakit dan pemakaman. Dimas sempat mencoba bertahan, bekerja sambil kuliah. Ia menjadi tukang ojek, buruh angkut di pasar, bahkan pernah menjadi kuli bangunan. Tapi jadwal kuliah yang padat dan tanggung jawab keluarga membuatnya tidak kuat lagi. Pada akhirnya, ia memutuskan berhenti kuliah. Malam itu ia pulang ke rumah kontrakan kampus, menatap buku-buku teknik di rak kecil. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tahu, mimpi yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh begitu saja. "Maaf, Pak," bisiknya dalam hati. "Aku belum bisa jadi insinyur seperti yang kita bicarakan dulu." Sejak hari itu, jalan hidupnya berubah. Ia merantau, mencari pekerjaan di mana saja, hingga akhirnya menjadi TKI di Korea. Kini, setiap kali mendengar ejekan tentang mimpinya, Dimas teringat masa-masa itu. Sakit memang, tapi bukan berarti ia menyerah. Justru ejekan itu mengingatkannya bahwa ia masih punya mimpi, meski belum bisa diwujudkan. Ia menutup buku catatannya, lalu menatap langit-langit kamar. "Aku memang petugas kebersihan sekarang," gumamnya lirih. "Tapi aku bukan hanya itu." Besok pagi, ia kembali bekerja dengan semangat yang sama. Saat melihat mesin-mesin besar di ruang kontrol perusahaan, matanya berbinar. Tidak ada yang tahu betapa dalam dirinya. Ia sedang menghitung, menganalisis, membayangkan cara kerja setiap komponen. Ia seperti kembali kuliah, hanya saja tanpa bangku dan papan tulis. Ejekan demi ejekan datang silih berganti. Namun, Dimas tidak lagi merasa malu. Ia justru menjadikannya bahan bakar. Baginya, hidup adalah maraton panjang. Hari ini mungkin ia kalah di mata orang lain, tetapi besok belum tentu. Dan di suatu titik, ia yakin dunia akan melihat bahwa mimpi seorang anak kampung yang dulu terhenti bukanlah mimpi kosong. Itu hanya mimpi yang sedang menunggu giliran untuk hidup kembali. Pagi itu perusahaan diguncang kabar besar. Jet pribadi milik CEO muda, Han Ji-eun, mendadak mogok sesaat sebelum lepas landas. Pesawat itu bukan sembarang pesawat. Jet tersebut adalah simbol kebanggaan perusahaan, sekaligus sarana penting yang memastikan semua urusan bisnis berskala internasional berjalan lancar. Bandara kecil milik perusahaan mendadak ramai. Pekerja berlarian, teknisi dipanggil, dan staf manajemen berkumpul dengan wajah tegang. Mesin jet yang biasanya berderu gagah kini diam membisu. Panel indikator menyala merah, memberi tanda bahwa ada kerusakan serius pada bagian inti mesin. Bagi sebagian orang, mesin itu hanyalah benda logam besar dengan ribuan komponen. Namun, bagi perusahaan, mesin itu adalah denyut nadi. Tanpa jet tersebut, pertemuan bisnis di luar negeri bisa batal, kontrak bernilai jutaan dolar bisa hilang, dan reputasi perusahaan bisa jatuh di mata investor. Han Ji-eun, CEO yang dikenal cerdas dan tegas, berdiri di dekat hanggar. Wajahnya tenang di permukaan, tetapi semua orang tahu tekanan yang ia tanggung. Perjalanan bisnisnya tidak bisa ditunda. Setiap menit terbuang adalah kerugian besar. Teknisi terbaik perusahaan segera dipanggil. Mereka datang dengan koper peralatan lengkap, mengenakan seragam rapi dengan logo kebanggaan. Semua mata tertuju pada mereka, seakan-akan mereka adalah penyelamat. Namun, seiring waktu berjalan, ekspresi percaya diri itu mulai memudar. Mereka membuka panel mesin, memeriksa kabel, menyambungkan alat diagnostik, dan membaca laporan kerusakan. Keringat menetes di dahi, bukan karena panas, tetapi karena tekanan. Hasil pemeriksaan menunjukkan masalah kompleks yang tak bisa diselesaikan dengan cepat. Beberapa bahkan berbisik pelan, menggelengkan kepala, tanda menyerah. Suasana hanggar semakin berat. Para staf manajemen mulai panik. Beberapa orang menekan ponsel mereka, mencoba mencari solusi darurat. Ada yang mengusulkan menyewa jet lain, ada pula yang menawarkan untuk menunda perjalanan. Namun, semua opsi terasa mustahil. Waktu terlalu mepet, dan tidak ada jet pengganti yang tersedia dalam hitungan jam. Di luar hanggar, pekerja lain ikut merasakan ketegangan itu. Mereka berbisik-bisik, mencoba menebak apa yang terjadi. Beberapa berani mendekat untuk melihat lebih jelas, meski hanya dari kejauhan. Bagi Dimas, semua itu terlihat dari sudut berbeda. Ia kebetulan sedang bertugas membersihkan area dekat hanggar. Dari balik kaca besar, ia bisa menyaksikan kegaduhan yang terjadi di dalam.
Hatinya berdebar. Ia tahu apa yang sedang diperebutkan, waktu, reputasi, dan harga diri sebuah perusahaan besar. Namun, yang lebih menyedot perhatiannya adalah mesin jet itu sendiri. Meski rusak, mesin itu tetap terlihat menakjubkan baginya. Deretan pipa, kabel, dan panel logam mengingatkannya pada lembar-lembar buku kuliah yang dulu ia baca. Ia bisa merasakan kerinduan yang menyesak, seperti seorang musisi yang lama tidak menyentuh alat musiknya. Di dalam hanggar, teknisi satu persatu mulai angkat tangan. Mereka tidak berani mengambil risiko lebih jauh. Kerusakan terlalu rumit untuk diperbaiki dalam waktu singkat. Beberapa staf bahkan mulai menundukkan kepala, sadar bahwa rencana besar hari itu mungkin gagal total. Han Ji-eun masih berdiri dengan tenang. Tetapi ketenangan itu hanyalah lapisan luar. Semua orang tahu bahwa di balik tatapan dinginnya, ada kekecewaan besar. Ia adalah sosok yang terbiasa menang, terbiasa membuat keputusan cepat, dan terbiasa menuntut hasil sempurna. Kini, untuk pertama kalinya, ia terjebak dalam situasi di mana bahkan para ahli pun menyerah. Ketika kabar menyebar ke seluruh perusahaan, suasana kantor berubah drastis. Dari lantai produksi hingga ruang administrasi, semua orang membicarakan jet yang mogok. Ada yang menganggap ini tanda sial, ada yang menyalahkan teknisi, dan ada pula yang hanya bisa menggeleng pasrah. Dimas terus memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat bagaimana para teknisi yang tadinya disanjung, kini berjalan lesu meninggalkan hanggar. Ia mendengar desahan kecewa para staf. Ia bisa merasakan tekanan yang menyesakkan dari balik dinding kaca itu. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergetar. Ia tahu betul, mesin jet bukan benda asing baginya. Ia pernah mempelajari dasar-dasarnya, mengutak-atik rancangan serupa, meski hanya dalam bentuk teori dan simulasi. Semua pengetahuan itu kembali berputar di kepalanya, seolah dipanggil dari masa lalu. Namun, kenyataan di depan mata begitu jelas. Ia hanyalah seorang petugas kebersihan. Tidak ada yang akan menoleh padanya, apalagi percaya pada kemampuannya. Baginya, menyentuh mesin itu saja sudah mustahil. Meski begitu, benaknya tak berhenti bekerja. Ia menganalisis, membayangkan alur bahan bakar, sirkulasi udara, hingga kemungkinan kerusakan pada bagian kompresor. Ia mencoba menebak bagian mana yang paling rentan, bagian mana yang bisa diperbaiki sementara, dan bagian mana yang harus diganti. Semua itu berputar cepat di dalam pikirannya, seakan ia sedang menghadapi ujian akhir kuliah lagi. Sementara itu, waktu terus berjalan. Keputusan besar harus segera diambil. Menunda perjalanan berarti kehilangan peluang besar. Memaksakan berangkat dengan mesin rusak berarti bencana. Dan menyewa jet lain hampir mustahil dilakukan dalam hitungan jam. Suasana semakin mencekam. Setiap detik terasa panjang, setiap wajah terlihat tegang. Harapan mulai pupus. Hari itu, perusahaan besar yang biasanya dipenuhi rasa percaya diri, harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Bahkan kekuatan uang dan status tidak selalu bisa mengalahkan kerusakan sebuah mesin. Dan di sudut ruangan yang sepi, seorang petugas kebersihan bernama Dimas menatap mesin itu dengan mata berbinar, menyimpan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Ia sebenarnya punya jawaban yang tidak dimiliki orang lain. Hanggar pesawat masih dipenuhi wajah-wajah tegang. Mesin jet pribadi Han Ji-eun terdiam membisu, seakan sengaja menantang siapapun yang mencoba menaklukkannya. Para teknisi sudah menyerah. Mereka menutup koper peralatan dengan wajah kalah. Staf perusahaan gelisah, berbisik-bisik, seolah sedang membicarakan sebuah bencana yang tak terhindarkan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Dimas berdiri di sudut. Seragam biru tuanya penuh noda pel, sepatunya masih basah karena baru saja mengepel lorong. Ia tahu, dirinya bukan siapa-siapa di sana. Namun, sesuatu di dalam dadanya berdenyut keras. Ia tak bisa lagi hanya diam menonton. Langkahnya ragu, tapi akhirnya ia maju perlahan. Semua mata menoleh. Beberapa orang berkerut heran, sebagian lainnya langsung tertawa sinis. Seorang staf bersuara keras. Ini bukan tempat untukmu. Jangan ganggu. Namun, Dimas memberanikan diri. Suaranya tegas meski ada getar halus. Saya ingin mencoba memperbaiki mesinnya. Hening sejenak. Lalu, tawa meledak. Beberapa teknisi menepuk bahu satu sama lain, menahan perut sambil menertawakan keberanian itu. Seseorang berseru dengan nada mengejek. Kamu? Petugas kebersihan? Paham apa kamu soal jet pribadi? Dimas menunduk sebentar, tapi kemudian mengangkat wajahnya lagi. Tatapannya tidak goyah. Ia tahu siapa dirinya,
dan ia tahu apa yang ada di kepalanya. Seorang teknisi senior melangkah maju, suaranya penuh ejekan. "Kalau mesin ini bisa kamu perbaiki, aku rela jadi tukang sapu seumur hidup." Ledakan tawa kembali memenuhi ruangan. Staf manajemen pun ikut tersenyum sinis, merasa tawaran Dimas hanyalah lelucon di tengah keadaan serius. Han Ji-eun yang sejak tadi diam, kini menoleh. Matanya tajam, wajahnya datar, sulit dibaca. Ia menatap Dimas lama, seakan menilai. Semua orang menunggu reaksinya. Akhirnya, Ji-eun berkata dingin, "Silakan. Kalau kamu gagal, setidaknya tidak ada yang rugi. Waktu kami memang sudah habis." Nada bicaranya jelas meremehkan. Seakan-akan ia hanya memberi izin karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Namun, keputusan itu cukup untuk membuat ruangan hening seketika. Semua orang terdiam, menatap Dimas dengan campuran heran dan cemoohan. Dimas menarik napas panjang. Ia tahu ini bukan sekadar soal memperbaiki mesin. Ini tentang harga diri, tentang pembuktian. Seumur hidupnya, ia sering diremehkan. Dari masa sekolah, kuliah yang tertunda, hingga pekerjaannya sekarang. Dan kini, kesempatan itu datang, meski dalam bentuk paling ganjil. Ia melangkah mendekati Jet. Bau oli dan logam memenuhi hidungnya. Tangannya sedikit gemetar, tapi matanya berbinar. Semua yang dulu ia pelajari di bangku kuliah berkelebat di benaknya. Dari belakang, ia masih mendengar bisikan-bisikan sinis. "Kasihan, orang ini pasti cari perhatian. Atau mungkin dia mau tunjukkan trik sulap pakai pel." Kata-kata itu menusuk, tetapi justru membuatnya semakin fokus. Dimas menatap panel mesin yang terbuka. Kabel-kabel berserakan, baut longgar, dan komponen yang tak berfungsi. Baginya, semua itu bukan sekadar logam. Itu adalah teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Konflik kecil muncul ketika salah satu teknisi mencoba menghentikannya. "Jangan macam-macam. Kalau kamu salah perbaiki, mesin bisa rusak total," katanya dengan nada keras. Dimas menoleh, suaranya rendah tapi penuh keyakinan. "Mesin ini sudah dianggap rusak, kan? Kalau saya gagal, tidak ada yang berubah. Kalau saya berhasil, setidaknya ada harapan." Kata-kata itu membuat beberapa orang terdiam. Tidak semua setuju, tetapi sulit membantah logika sederhana itu. Han Ji-eun masih berdiri dengan tangan terlipat, menatap tanpa ekspresi. Tetapi dari sorot matanya, jelas terlihat bahwa ia memberi kesempatan bukan karena percaya, melainkan karena putus asa. Dimas sadar betul akan hal itu. Namun, ia tidak peduli. Ia tidak butuh pengakuan sekarang. Yang ia butuhkan hanyalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar petugas kebersihan. Ia mulai mengambil kunci pas, obeng, dan alat lain yang tergeletak di meja teknisi. Tangannya bekerja dengan cekatan. Semua orang menonton dengan cemooh yang masih tersisa, tapi perlahan rasa penasaran mulai tumbuh. Suasana hanggar kini berubah. Dari tawa sinis, menjadi hening penuh ketegangan. Mereka menunggu, entah untuk melihat kegagalan memalukan atau sebuah keajaiban yang tidak pernah mereka bayangkan. Di kepala Dimas, hanya ada satu hal, ia tidak boleh gagal. Bukan untuk membuktikan pada orang lain, melainkan pada dirinya sendiri. Bahwa mimpi yang dulu tertunda masih hidup, dan ia sanggup menghidupkannya kembali. Hari itu, di hadapan jet pribadi yang mogok, seorang petugas kebersihan menantang takdir. Dan dunia, tanpa mereka sadari, sebentar lagi akan menyaksikan sesuatu yang berbeda. Hanggar itu kini seperti ruang sidang. Semua orang diam, memperhatikan setiap gerakan Dimas. Suara sepatu teknisi berdecit di lantai, napas orang-orang terdengar pendek, bahkan kipas angin besar di sudut ruangan seperti ikut berhenti. Semua menunggu. Dimas jongkok di bawah perut jet, membuka panel logam yang dingin. Tangannya kotor, bercampur oli dan debu mesin. Namun, justru dari tangan kotor itu lahir sesuatu yang rapi, teratur, dan penuh perhitungan. Ia menatap kabel-kabel kusut dengan sorot mata seorang insinyur, bukan seorang tukang sapu. Di kepalanya, ia mengingat pelajaran lama. Ia pernah menghabiskan malam-malam panjang di kampus teknik, membongkar buku manual mesin hingga halaman terakhir. Kini, semua teori itu berbaris rapi di otaknya, seperti tentara yang siap diperintah. Tangannya meraih kunci pas. Dengan tenang, ia membuka baut kecil yang sejak tadi dibiarkan teknisi lain. Bunyi kerak terdengar, memecah keheningan. Seorang teknisi muda berbisik pelan pada temannya. Dia tahu apa yang dibuka.
Dimas tak peduli dengan bisikan. Ia hanya fokus. Kabel merah ia pisahkan dari yang hitam. Ia melihat ada kabel yang gosong, tanda korsleting. Ia menghela napas pelan, lalu berkata lirih seakan pada dirinya sendiri. Ini sumber masalahnya. Seorang staf mendengar dan langsung bersuara. Masalah? Bukankah tadi teknisi sudah bilang mustahil diperbaiki? Dimas tetap kalem. Tidak ada mesin yang mustahil, selama kita tahu logikanya. Kata-kata itu membuat beberapa orang saling pandang. Mereka mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari pria ini. Tangannya lincah. Ia ambil tang pemotong, memotong ujung kabel rusak, lalu mengupas bagian yang masih sehat. Dari kotak perkakas, ia temukan sambungan kecil, menyatukan kembali kabel dengan presisi. Semua yang melihat terdiam, karena gerakan itu begitu yakin, tidak ragu sama sekali. Peluh mulai turun di keningnya, bercampur dengan noda hitam di wajah. Tapi matanya tetap fokus. Ia tidak hanya memperbaiki mesin, ia seperti sedang membangun kembali harga dirinya yang runtuh. Lalu ia membuka bagian kecil dari sistem injeksi bahan bakar. Ada baut longgar, yang mungkin terlewat oleh para teknisi. Dimas mengencangkannya. Suara logam beradu terdengar tajam. Seorang teknisi senior yang tadi mengejek, kini menatap dengan wajah berubah. Tidak mungkin dia tahu titik-titik yang kami abaikan, gumamnya. Han Ji-eun masih menatap dari kejauhan, tangan terlipat, ekspresinya sulit dibaca. Namun, sorot matanya sedikit berbeda. Ia mulai memperhatikan, bukan hanya sekadar meremehkan. Dimas lalu mengusap tangannya di seragam biru yang kotor, mengambil manual kecil yang tergeletak di meja. Ia membacanya cepat, lalu menutupnya seakan semua isi buku itu sudah ada dalam otaknya. Ia berkata pelan, tapi cukup jelas terdengar. Mesin ini tidak rusak. Hanya salah diperlakukan. Ia butuh kesabaran. Kalimat itu seperti tamparan bagi para teknisi yang sejak tadi menyerah. Ada yang menunduk, ada yang menggigit bibir. Dimas lalu masuk lebih dalam, memeriksa kipas turbin. Ada benda kecil terselip di sana, sepotong baut yang terjebak. Ia mengeluarkannya dengan hati-hati, lalu mengangkatnya tinggi agar semua bisa melihat. Ini penyebabnya, katanya singkat. Semua orang terperangah. Bagian kecil itu, yang terlewat dari mata teknisi berpengalaman, ditemukan oleh seorang petugas kebersihan. Teknisi muda yang tadi berbisik kini berkata dengan nada takjub. Dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Dimas tetap tidak sombong. Ia menaruh baut itu di meja, lalu melanjutkan pekerjaannya. Kabel ia rapikan, baut ia kencangkan, komponen ia pasang kembali. Setiap gerakan seperti irama musik yang tenang, tapi penuh kekuatan. Hanggar itu berubah menjadi kelas besar. Semua orang belajar dari satu orang yang selama ini mereka remehkan. Beberapa staf mulai berbisik pelan, namun kali ini bukan tawa sinis. Dia, siapa sebenarnya? Katanya cuma tukang sapu. Tapi ini bukan kerjaan tukang sapu. Waktu berjalan, Dimas tidak tergesa. Ia tahu mesin tidak bisa dipaksa. Ia perlakukan setiap bagian dengan sabar, seakan berbicara pada logam itu. Tangannya makin kotor, seragamnya makin penuh noda. Tapi justru dari kekotoran itu, lahir sesuatu yang jenius. Ketika ia selesai, ia berdiri perlahan. Tangannya ia lap dengan kain seadanya. Ia menatap mesin itu, lalu berkata pelan, "Sekarang kita coba." Semua orang menahan napas. Han Ji-eun memberi isyarat dengan anggukan kecil. Seorang staf menyalakan sistem. Suara mesin mendengung, perlahan hidup. Bunyi kipas turbin berputar, stabil. Tidak ada lagi hentakan aneh. Tidak ada lagi kebocoran suara. Jet itu hidup kembali. Ruangan meledak dengan desah kagum. Beberapa teknisi mengangkat tangan ke kepala, tak percaya apa yang baru mereka lihat. Staf bertepuk tangan kecil, meski masih tertegun. Teknisi senior yang tadi mengejek menunduk, wajahnya merah. Ia mengingat kata-katanya sendiri. Kalau mesin ini bisa kamu perbaiki, aku rela jadi tukang sapu seumur hidup. Han Ji-eun menatap Dimas lebih lama kali ini. Tidak ada lagi cemoohan di matanya. Ia belum bicara apa-apa, tapi jelas ia tidak bisa mengabaikan pria dengan tangan kotor dan otak jenius itu. Dimas hanya tersenyum tipis. Ia tahu ini baru awal. Ia bukan hanya memperbaiki mesin. Ia baru saja membangkitkan harapan untuk dirinya, dan mungkin untuk orang lain yang pernah diremehkan.
Suara itu datang pelan, seperti bisikan yang ragu-ragu. Mesin jet yang tadinya diam kini berdengung, makin lama makin stabil. Putaran kipas turbin menghasilkan hembusan angin hanggar yang kencang, menggetarkan papan, kertas, dan juga dada setiap orang yang ada di ruangan itu. Semua terdiam. Tak ada yang berani bergerak. Hanya ada satu suara, suara mesin yang hidup kembali. Dimas berdiri di samping jet dengan wajah berkeringat dan seragam yang semakin kotor. Tangannya hitam legam, penuh noda oli. Tapi justru dari tangan itulah lahir keajaiban. Ia tidak bersorak, tidak mengangkat tangan, tidak menuntut pengakuan. Ia hanya berdiri tegak, memandang mesin yang kini bekerja dengan sempurna. Teknisi senior yang sejak awal mengejek, kini terlihat paling terpukul. Mulutnya terbuka tapi tak ada kata keluar. Wajahnya memerah, matanya menunduk. Di balik tubuhnya, teknisi lain saling berpandangan, seolah ingin memastikan apa yang mereka lihat bukan mimpi. Seseorang akhirnya berbisik pelan, hampir tak terdengar. Dia benar-benar berhasil. Bisikan itu menjalar. Semua orang kini tahu, tidak ada lagi yang bisa disangkal. Jet pribadi Han Ji-eun, yang barusan disebut mustahil diperbaiki, kini berdiri hidup, berdengung gagah, siap terbang kapan saja. Dimas menarik napas panjang, lalu melepas sarung tangan kerja. Ia duduk sebentar di lantai hanggar, menatap tangannya sendiri. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, melainkan karena beban emosional yang begitu besar. Seorang teknisi muda mendekat dengan langkah hati-hati. "Bagaimana kau tahu caranya?" tanyanya, suara penuh kagum. Dimas tersenyum samar. Mesin selalu bicara. Hanya butuh orang yang mau mendengarkan. Jawaban sederhana itu membuat teknisi muda itu menelan ludah. Tidak ada yang bisa membantah. Han Ji-eun, yang sejak tadi berdiri tegak dengan tangan terlipat, akhirnya melangkah maju. Sepatunya beradu dengan lantai hanggar, suaranya jelas terdengar di tengah keheningan. Semua mata beralih padanya. Ia berhenti tepat di depan Dimas. Menatapnya lama, seakan mencoba memahami siapa sebenarnya pria dengan seragam petugas kebersihan ini. Tatapannya sudah berubah, tidak lagi penuh jarak, tapi bercampur dengan rasa kagum dan pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang petugas kebersihan bisa memperbaiki jet pribadi saya, ketika teknisi terbaik menyerah? Suaranya tenang, tapi jelas membawa beban perasaan. Dimas menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Karena saya memang bukan sekadar petugas kebersihan. Saya pernah belajar mesin, bertahun-tahun. Saya hanya tidak sempat menyelesaikannya." Hening kembali turun. Kata-kata itu sederhana, tapi seperti peluru yang menghantam kesadaran semua orang. Mereka sadar, selama ini mereka hanya menilai Dimas dari seragam biru kotornya, dari sapu yang ia bawa tiap hari, tanpa pernah mau tahu siapa dia sebenarnya. Teknisi senior akhirnya membuka suara, meski dengan nada terpaksa. Aku salah menilaimu." Suaranya patah-patah, wajahnya memerah. Dimas hanya menatap sekilas, tidak membalas. Ia tahu permintaan maaf itu bukan untuknya, tapi untuk harga diri si teknisi sendiri. Han Ji-eun masih menatap Dimas. Ada sesuatu dalam sorot matanya, bukan hanya kagum, tapi juga rasa bersalah yang samar. Entah karena ia meremehkan Dimas sejak awal, atau karena ada kenangan lama yang mulai muncul dalam ingatannya. "Mesin ini akan mengudara kembali karena tanganmu," katanya dengan suara lebih lembut. "Itu sesuatu yang tidak akan saya lupakan." Beberapa staf mulai bertepuk tangan. Tepukan itu awalnya ragu-ragu, kemudian semakin keras, semakin kompak, hingga seluruh hanggar dipenuhi suara tepuk tangan. Dimas berdiri perlahan, menunduk sedikit, menerima penghargaan itu dengan sederhana. Ia tidak ingin terlihat sombong, tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang pecah. Semua ejekan, semua tatapan meremehkan, semua komentar sinis yang ia telan selama ini kini terbayar lunas. Tidak dengan kata-kata balasan, tapi dengan bukti nyata. Salah satu staf berbisik lirih sambil tersenyum, "Hari ini seorang tukang sapu mengajari kita arti kerja keras." Dimas mendengarnya, tapi ia hanya tersenyum tipis. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Mesin jet hanyalah simbol. Yang sebenarnya ia perbaiki bukan sekadar logam dan kabel, melainkan harga dirinya yang sudah lama hancur. Han Ji-eun masih berdiri di tempat yang sama, menatap Dimas dengan sorot mata berbeda. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi ia menahan diri. Mungkin belum waktunya. Dimas lalu berjalan keluar hanggar sebentar, menghirup udara malam. Ia mendongak ke langit Korea yang dingin. Hatinya bergemuruh.
antara lega dan getir. Ia tahu ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Mesin sudah hidup kembali. Tapi yang lebih penting, hatinya juga sudah menyala lagi. Han Ji-eun berdiri agak lama di depan Dimas, seolah tak bisa memalingkan pandangan. Tatapannya dalam, menelusuri wajah yang setengah tertutup noda oli dan keringat. Di balik kotoran itu, ia menemukan sesuatu yang familiar, sesuatu yang lama terkubur dalam ingatan. Semula ia ragu, pikirannya berusaha menolak, tapi semakin lama ia menatap, semakin jelas sosok itu terhubung dengan masa lalu yang sudah lama ingin ia lupakan. Wajah Dimas yang keras karena kerja keras, sorot matanya yang tenang, caranya menunduk dengan rendah hati. Semua itu membawa Ji-eun kembali pada sebuah ruang kelas sederhana di Indonesia, bertahun-tahun lalu. Ingatan itu datang deras, seperti pintu yang tiba-tiba dibuka oleh angin besar. Ia melihat dirinya sendiri, duduk di bangku depan, berseragam putih abu-abu yang selalu rapi. Di sekelilingnya ada tawa teman-teman, buku pelajaran penuh coretan warna, dan udara kelas yang ramai. Di pojok belakang, ada seorang anak laki-laki dengan kacamata tebal, duduk sendirian. Bajunya kusut, sepatunya sudah pudar warnanya. Anak itu selalu membawa buku catatan lebih tebal dari yang lain, selalu menunduk, selalu tampak asing dari keriuhan kelas. Itulah Dimas. Ji-eun ingat dengan jelas bagaimana teman-teman memberi label padanya, kutu buku miskin. Sering ada yang menertawakan mimpinya, karena ia selalu bilang ingin menjadi insinyur besar suatu hari nanti. Setiap kali guru bertanya cita-cita, Dimas selalu menjawab dengan suara mantap, meski disambut gelak tawa kelas. Semua orang menertawakan, termasuk Ji-eun. Ia, yang saat itu jadi siswi populer, tidak pernah melihat Dimas sebagai apapun selain anak biasa yang pantas jadi bahan olok-olok. Ia bahkan pernah merasa heran, bagaimana mungkin anak seperti itu berani bermimpi begitu tinggi, sementara untuk membayar uang sekolah saja ia harus berjuang? Hari-hari SMA mereka penuh dengan kontras. Ji-eun datang ke sekolah dengan mobil ayahnya, seragam bersih, tas bermerek. Sementara Dimas sering terlihat berjalan kaki berkilometer, seragamnya hanya beberapa potong yang dipakai bergantian, dan bukunya penuh bekas coretan tangan orang lain. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa disangkal. Dimas selalu duduk paling lama di kelas setelah jam pelajaran selesai. Ia akan membuka buku teknik, membaca dengan serius, menulis rumus-rumus panjang di kertas lusuh. Sementara yang lain sudah pulang atau nongkrong di kantin, Dimas masih bertahan, seolah ia sedang membangun dunianya sendiri dari angka dan mesin di atas kertas. Han Ji-eun yang kala itu menjadi bagian dari kerumunan, tidak pernah benar-benar peduli. Ia hanya melihat Dimas sebagai bagian kecil dari cerita SMA yang tak berarti. Tapi sekarang, berdiri di hanggar dengan mesin jet yang hidup kembali karena tangan pria itu, ingatannya menghantam dengan cara yang tak ia sangka. Ia merasa malu pada dirinya sendiri. Kilas balik itu semakin tajam. Ji-eun ingat bagaimana suatu hari, di depan kelas, Dimas ditertawakan karena presentasi tentang mesin yang ia buat. Coretan tangannya di papan tulis terlihat kacau, tapi ia menjelaskan dengan penuh semangat. Teman-temannya tidak mendengar isi, hanya melihat penampilannya. Mereka mengejek, menyindir, bahkan menirukan suaranya dengan kasar. Ji-eun ikut tertawa saat itu, meski sekarang setiap detik tawa itu terasa seperti duri yang menusuk. Saat ingatan itu berputar, Ji-eun menatap Dimas di hadapannya. Wajahnya mungkin berubah, tubuhnya mungkin lebih keras di tempat kerja, tapi mata itu tetap sama, mata anak SMA yang dulu berani bermimpi meski seluruh dunia menertawakannya. Ia terdiam. Ada perasaan sesak di dadanya. Sementara orang lain di hanggar masih sibuk dengan kekaguman, bagi Ji-eun, ini lebih dari sekadar mesin yang hidup kembali. Ini adalah masa lalu yang tiba-tiba berdiri di depan matanya, menuntut pengakuan. Dulu, ia tidak pernah melihat Dimas sebagai ancaman, apalagi sebagai seseorang yang berarti. Tapi kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa pria yang pernah ia remehkan justru berdiri sebagai orang yang menyelamatkan reputasinya, perusahaannya, bahkan hidupnya. Perasaan itu bercampur aduk. Kagum, terkejut, malu, sekaligus bersalah. Ji-eun tahu, tidak ada kata-kata yang bisa menghapus masa lalu. Ia hanya bisa berdiri di sana, terdiam, sambil menatap wajah Dimas yang sibuk membersihkan tangannya dengan kain lusuh. Bagi Dimas, mungkin ini hanya soal mesin. Tapi bagi Ji-eun, ini adalah titik balik. Sebuah pintu kenangan terbuka, memperlihatkan semua kesalahan masa lalu yang pernah ia lakukan. Ia menyesal, meski tidak pernah mengatakannya. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal, lelaki yang dulu ia tertawakan kini sudah berubah. Ia bukan lagi kutu buku miskin di pojok kelas.
Ia adalah insinyur jenius yang lahir dari kesabaran, penderitaan, dan mimpi yang tidak pernah padam. Ji-eun menunduk pelan, mencoba mengatur napas. Untuk pertama kalinya, ia melihat Dimas bukan dengan mata seorang CEO, bukan pula dengan mata seorang siswi populer masa lalu. Ia melihatnya sebagai manusia yang telah berjuang terlalu keras untuk diabaikan. Dan sejak saat itu, ia tahu hidupnya tidak akan lagi sama. Hanggar perlahan kembali tenang. Mesin jet yang tadi mengaum kini didiamkan, dan para teknisi mulai beranjak pergi dengan wajah masih penuh takjub. Namun, di antara semua orang yang ada, Han Jeon justru tidak bisa begitu saja meninggalkan tempat itu. Ia tetap berdiri, memandang Dimas yang sedang membereskan peralatan. Ada sesuatu yang menahan langkahnya. Sejak ia sadar siapa sebenarnya pria itu, dadanya terasa berat. Bukan hanya kagum, tapi juga bersalah. Ia ingat terlalu jelas bagaimana dulu ia ikut tertawa bersama teman-teman saat Dimas jadi bahan olok-olok. Kini, lelaki itu berdiri di depannya dengan kepala tegak, setelah menyelamatkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Ji-eun ingin bicara, tapi lidahnya kaku. Ia terbiasa memberi perintah pada ratusan karyawan, terbiasa berbicara tegas kepada mitra bisnis, namun kali ini, di hadapan Dimas, ia tak tahu harus mulai dari mana. Dimas menaruh obeng terakhir ke dalam kotak. Ia menoleh sebentar, lalu menunduk, mencoba menghapus sisa oli di tangannya dengan kain lusuh. Ji-eun akhirnya memberanikan diri mendekat. Dimas, suaranya pelan, nyaris tenggelam dalam gemah hanggar. Dimas menoleh. Wajahnya lelah, tapi matanya masih tajam. Ji-eun menelan ludah, lalu berkata lagi, kali ini sedikit lebih jelas. Aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi dengan cara seperti ini. Dimas hanya diam. Ia tahu maksud ucapan itu, tapi hatinya campur aduk. Ada bagian dirinya yang ingin tersenyum, karena akhirnya ia diakui. Tapi ada juga bagian lain yang getir, mengingat bagaimana dulu semua tawa itu melukai harga dirinya. Jeon menunduk sedikit. Aku sadar, dulu aku salah. Aku meremehkanmu. Aku ikut menertawakanmu. Dan sekarang, aku merasa malu karena ternyata aku salah besar. Dimas menghela napas panjang. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar pengakuan seperti ini dari Ji-eun, siswi populer yang dulu bahkan tak pernah menoleh ke arahnya kecuali untuk ikut tertawa bersama yang lain. Kau tidak perlu meminta maaf, katanya singkat, tapi suaranya berat. Ji-eun mendongak. Tapi aku merasa harus melakukannya. Kau berhak tahu bahwa aku menyesal. Dimas menatapnya lama, lalu memalingkan wajah. Apa gunanya penyesalan sekarang? Semua sudah lewat. Semua itu hanya masa lalu. Namun, di dalam hatinya sendiri, kata-kata itu tidak sepenuhnya benar. Ia memang berusaha tampak kuat, berusaha terlihat kebal, tapi luka lama itu tetap ada. Saat Jeon bicara, kenangan itu muncul lagi. Tawa, ejekan, pandangan meremehkan. Dan meski hari ini ia berhasil membuktikan dirinya, bekas luka itu tetap terasa. Ji-eun merasakan betapa dinginnya respons itu. Tapi ia tidak menyerah. Mungkin aku tidak bisa menghapus masa lalu, tapi aku bisa mulai menghargaimu sekarang. Kau sudah membuktikan dirimu, Dimas, lebih dari siapapun di ruangan ini. Ucapan itu membuat Dimas kembali menatapnya. Ada kejujuran dalam sorot mata Ji-eun. Tidak ada lagi sikap angkuh, tidak ada lagi jarak seorang CEO. Yang ada hanya seorang perempuan yang sedang diliputi penyesalan dan kekaguman. Dimas akhirnya berkata pelan, aku bahagia karena pekerjaanku diakui. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diri sendiri. Semua kenangan itu masih terasa. Ji-eun menunduk lagi. Ia merasa ucapan itu seperti hukuman, tapi memang itulah yang pantas ia terima. Hening melingkupi mereka berdua. Di luar hanggar, angin malam bertiup kencang, seakan ikut membawa beban perasaan yang belum tuntas. Bagi Ji-eun, ini adalah pertemuan ulang yang penuh pukulan batin. Ia kagum, tapi sekaligus dihantui rasa bersalah. Sementara bagi Dimas, ini adalah kemenangan yang pahit. Ia berhasil, ia diakui, tapi ada bagian dirinya yang sulit menerima begitu saja semua luka yang dulu ia tanggung. Mereka berdiri berhadapan tanpa kata. Dunia di sekeliling seolah lenyap, meninggalkan dua orang dengan sejarah panjang yang baru saja terbuka kembali. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ji-eun menatap Dimas bukan sebagai masa lalu yang memalukan, tapi sebagai masa kini yang harus ia hargai. Hanggar sudah sepi ketika Ji-eun kembali menghampiri Dimas. Kotak perkakas telah ia rapikan,
dan tangannya masih berlumuran noda oli meski sudah berulang kali ia usap dengan kain. Malam itu, wajah Dimas tampak letih, tetapi matanya menyimpan cahaya baru, cahaya yang lahir dari keberhasilan yang tak terbantahkan. Ji-eun berdiri beberapa langkah di hadapannya. Ada jeda panjang sebelum ia akhirnya bicara. "Dimas," katanya pelan, "aku ingin menawari sesuatu." Dimas menoleh, mengangkat alis, separuh heran, separuh waspada. "Aku ingin kau bekerja di perusahaanku," lanjut Ji-eun, suaranya mantap kali ini. "Sebagai teknisi resmi, bukan pekerja lepas, bukan asisten. Kau akan berada di tim inti. Gajinya jauh lebih baik, fasilitas lengkap, dan kau bisa mengerjakan proyek besar." Hening. Kata-kata itu menggantung di udara. Dimas diam saja, menatap Ji-eun seolah memastikan ia tidak sedang bercanda. "Aku serius," tambah Ji-eun. "Kau punya kemampuan yang jarang dimiliki orang lain. Tidak banyak teknisi di dunia ini yang bisa melakukan apa yang kau lakukan tadi. Aku tidak bisa membiarkanmu tetap bekerja kecil-kecilan di bengkel sempit. Kau terlalu berharga untuk itu." Dimas menelan ludah. Kata-kata itu terdengar seperti mimpi yang dulu ia punya, mimpi yang sudah lama ia kubur karena kenyataan memaksanya untuk hidup sederhana. Ia teringat masa-masa di SMA, ketika ia berkata pada teman-temannya bahwa suatu hari ia akan menjadi insinyur besar. Mereka menertawakan. Kini, kesempatan itu seakan muncul lagi, di hadapan orang yang dulu ikut menertawakannya. Namun, hatinya tidak serta-merta tenang. Ada keraguan yang kuat. "Ji-eun," akhirnya ia bersuara, pelan sekali. Aku tidak yakin." Ji-eun mengernyit. "Tidak yakin? Kenapa? Bukankah ini yang kau impikan sejak dulu?" Dimas menghela napas panjang. Ia menatap tangannya yang kotor oleh oli. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena lelah, tapi karena pergulatan dalam dirinya sendiri. "Ya, ini mimpiku," katanya. "Tapi aku juga takut. Takut kalau semua ini hanya sementara. Takut kalau aku masuk ke dunia besar itu, lalu aku tidak bisa bertahan. Takut kalau akhirnya aku jatuh lagi." Ji-eun menatapnya dalam-dalam. Ada luka yang ia rasakan dari nada suara Dimas. Luka yang bukan hanya soal masa lalu, tapi juga soal keyakinan dirinya sendiri yang lama terkikis. "Dimas," ucap Ji-eun lebih lembut, "kau sudah membuktikan dirimu hari ini. Mesin jet sekelas itu bukan mainan, dan kau berhasil membuatnya hidup. Itu bukan kebetulan. Bukan keberuntungan. Itu bukti keahlianmu." Dimas menunduk, hatinya berkecamuk. Ada suara kecil dalam dirinya yang berkata bahwa inilah saatnya ia bangkit. Tapi ada juga suara lain, yang membuatnya ingin tetap rendah hati, menerima hidup seadanya tanpa harus menghadapi risiko besar. "Aku hanya teknisi bengkel kecil," katanya lirih. "Aku sudah terbiasa dengan hidup sederhana. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk hal sebesar itu." Ji-eun menarik napas, lalu mendekat satu langkah. "Dimas, dengarkan aku. Setiap orang besar selalu memulai dari tempat kecil. Tapi tidak semua orang punya keberanian untuk melangkah. Aku percaya kau bisa. Aku melihatnya dengan mataku sendiri." Ucapan itu membuat dada Dimas terasa hangat sekaligus berat. Ada kebanggaan yang muncul, tapi juga ketakutan yang belum bisa ia buang. Ia terdiam lama, membiarkan angin malam masuk ke sela-sela hanggar yang dingin. Dalam diam itu, kenangan tentang dirinya yang kecil, kurus, dan selalu ditertawakan di SMA kembali muncul. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi berdiri sendirian. Ada seseorang yang akhirnya percaya padanya. Mungkin inilah jalannya. Jalan yang dulu tertunda karena keterbatasan dan ejekan, kini terbuka kembali. Dimas akhirnya mengangkat wajah, menatap Ji-eun. Matanya berkilat, meski suaranya masih berat. Aku butuh waktu untuk memikirkan ini." Ji-eun mengangguk pelan. "Aku tidak minta jawaban sekarang. Tapi ingatlah, kesempatan ini jarang datang dua kali." Dimas menatap tangannya yang masih berlumur noda hitam. Ia teringat masa kecilnya, saat ia memegang baut berkarat dan bermimpi bisa merakit mesin besar. Kini, tangan yang sama, meski kotor dan lelah, ditawarkan untuk menggapai mimpi yang sempat hilang. Malam itu, Dimas pulang dengan hati yang penuh dilema. Di satu sisi, ia ingin tetap rendah hati menjalani hidup sederhana. Di sisi lain, ada pintu besar yang kini terbuka lebar di hadapannya. Dan di balik pintu itu, mungkin ada masa depan yang selama ini ia rindukan. Pagi itu,
Sinar matahari menembus kaca jendela apartemen kecil tempat Dimas tinggal. Cahaya itu jatuh tepat ke wajahnya, seolah menyambut hari baru yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Semalam ia tidak bisa tidur. Pikirannya sibuk bertarung antara takut dan berani, antara bertahan dalam kesederhanaan yang aman atau melangkah ke jalur baru yang penuh risiko. Namun, begitu membuka mata pagi ini, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Seperti ada beban lama yang lepas, digantikan oleh semangat yang sudah lama hilang. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kedua tangannya. Tangan yang kasar, penuh bekas luka kecil akibat pekerjaan kasar. Tapi justru tangan itu yang membawanya sampai di titik ini. Hari itu, ia melangkah ke kantor Jeun. Bukan lagi sebagai petugas kebersihan yang menunduk setiap kali masuk gedung besar itu, melainkan sebagai seseorang yang hendak mengambil keputusan besar. Suasana kantor tampak sibuk, tapi saat ia berjalan menuju ruang CEO, semua tatapan terasa berbeda. Orang-orang yang dulu menertawakannya kini memandang dengan ragu, bahkan ada yang menaruh hormat. Di dalam ruangan luas itu, Jeun berdiri menunggunya. Wajahnya serius, tapi matanya menyimpan sesuatu, kagum sekaligus rasa bersalah yang belum hilang. "Dimas," ucapnya pelan, "apa kau sudah memikirkan tawaranku?" Dimas menarik napas panjang. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Namun kali ini, ia tidak ingin ragu lagi. "Aku sudah memikirkannya," katanya mantap. "Aku terima. Aku tidak ingin lagi mengubur mimpiku. Aku tidak akan selamanya jadi penonton. Aku ingin ikut bermain di panggung besar." Seketika suasana hening. Jeun menatapnya dengan sorot mata yang lebih lembut, bahkan sedikit bergetar. Ia mengangguk pelan, seolah lega dengan keputusan itu. "Selamat datang di tim, Insinyur Dimas," katanya dengan senyum yang jarang ia tunjukkan pada siapapun. Kata-kata itu menghantam dada Dimas seperti petir. Insinyur. Bukan lagi tukang sapu, bukan lagi orang kecil, bukan lagi TKI remeh. Tapi insinyur. Identitas yang dulu hanya hidup dalam mimpi masa mudanya, kini benar-benar menjadi kenyataan. Perjalanan Dimas tidak serta-merta berubah mudah. Minggu-minggu pertama sebagai bagian dari tim teknisi inti perusahaan penuh tekanan. Proyek besar menantinya, sistem mesin yang jauh lebih kompleks daripada apapun yang pernah ia sentuh sebelumnya. Ada saat-saat ia hampir menyerah, saat ia merasa minder kembali. Namun, setiap kali rasa itu datang, ia teringat pada malam ketika jet rusak dan semua orang angkat tangan, sementara ia memilih melangkah. Ia teringat wajah ayahnya di kampung, yang dulu berkata, "Sekecil apapun langkahmu, kalau kau jujur dan sungguh-sungguh, kau akan sampai." Ia juga teringat masa SMA, saat ia diejek habis-habisan karena berani bermimpi besar. Semua itu justru menjadi bahan bakar untuk tidak mundur lagi. Di sisi lain, Jeun mulai melihat Dimas bukan hanya sebagai teknisi berbakat, tetapi juga sebagai pribadi yang punya daya tahan luar biasa. Ada rasa kagum yang tumbuh makin dalam. Rasa bersalah masa lalu belum sepenuhnya hilang, tapi kini ia memilih menggantinya dengan dukungan nyata. Ia memberi ruang bagi Dimas untuk berkembang, memberi kesempatan yang dulu tidak pernah ia berikan saat mereka masih remaja. Hidup Dimas perlahan berubah. Dari apartemen sempit, ia pindah ke tempat yang lebih layak. Dari gaji pas-pasan, kini ia bisa menabung untuk masa depan. Dari pekerja rendahan, ia kini duduk sejajar dengan para insinyur yang dulu ia kagumi dari jauh. Namun, perubahan terbesar bukan pada hal-hal itu. Perubahan terbesar ada di dalam dirinya sendiri. Dimas tidak lagi merasa kecil. Ia menyadari bahwa setiap orang punya waktunya. Ada yang mencapai mimpi di usia muda, ada yang baru berkesempatan ketika sudah lelah berkelana. Tidak ada yang salah dengan itu. Satu sore, ketika ia duduk sendirian di hanggar sambil menatap mesin jet yang dulu ia perbaiki, ia tersenyum sendiri. Hidup benar-benar bisa berbalik arah. Dari seorang yang diremehkan, ia kini berdiri di tempat yang membuat banyak orang menoleh. Ia sadar, bukan berarti jalan di depannya akan selalu mulus. Tapi ia sudah membuat keputusan. Ia tidak akan lagi membiarkan mimpinya terkubur oleh ejekan orang lain atau keterbatasan hidup. Mungkin itu pelajaran terpenting dari perjalanan panjang ini. Bahwa tidak ada mimpi yang benar-benar mati, selama kita masih berani menghidupkannya kembali. Bahwa tidak ada pekerjaan yang hina, selama kita menjalaninya dengan jujur. Dan bahwa kadang, orang yang paling kita remehkan justru menyimpan cahaya yang kelak bisa menerangi jalan kita. Dimas menatap langit sore Korea yang berwarna oranye keemasan. Senyumnya tenang, hatinya mantap. Ia tahu satu hal, hari ini ia bukan lagi sekadar petugas kebersihan.
Ia seorang insinyur. Dan lebih dari itu, ia adalah bukti bahwa hidup bisa benar-benar berbalik arah, asal berani bertahan, asal berani melangkah.